Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 yang akan menerangkan tentang dakwah persuasif perspektif Al-Quran. Dan saya Muhammad Arjun Muwafiq Yadul Musyarraf akan menerangkan beberapa subbab. Yang pertama adalah makna dakwah. Kata dakwah adalah derivasi dari bahasa Arab, yaitu da'wah. Kata kerjanya adalah da'a, yang berarti memanggil, mengundang, atau mengajak. Isim fa'ilnya adalah da'i, yaitu pendakwah. Dalam kamus Al-Munjid fil Al-Lughah, makna da'i adalah orang yang memanggil atau mengajak manusia kepada agamanya atau mazhabnya. Dan intinya itu adalah dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada sesama manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Al-Quran memberikan istilah-istilah pesan yang persuasif dengan kalimat A. Kaulan baligha, perkataan yang membekas pada jiwa. Al-Quran memberikan tuntunan bahwa redaksi seruan dakwah berbeda-beda tekanannya, tergantung siapa mautnya, ma'dudnya. Perkataan yang dianggap baligh manakala berkumpul padanya tiga sifat, yaitu memiliki kebenaran dari sudut bahasa, mempunyai kesesuaian dengan apa-apa yang dimaksud, mengandung kebenaran secara substansional. Yang B. Kaulan layina, perkataan yang lemah lembut. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua dengannya dengan kata-kata lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Toha ayat 4, surat 44. Dakwah yang sejuk dan lemah lembut ini secara persuasif cocok jika ditunjukkan kepada ma'dud yang menduduki kekuasaan yang peka terhadap kritik. Yang C. Kaulan maisuro, perkataan yang ringan. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakan kepada mereka ucapan yang pantas. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Kaulan maisuro atau perkataan yang ringan ini biasanya relevan bagi awam yang hidupnya masih diproyekkan oleh kebutuhan pokok, makan, minum, tempat berteduh, dan semacamnya. Dan D. Kaulan karima, perkataan yang mulia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dakwah persuasif kaulan karima diperlukan jika dakwah itu ditunjukkan kepada kelompok orang yang sudah masuk kategori usia lanjut. Haruslah dia disampaikan dengan cara lembut atau dengan perkataan yang mulia. Yang E. Perkataan syadidah, kaulan syadidah, perkataan yang benar. Kaulan syadidah merupakan persyaratan umum suatu pesan dakwah agar dakwahnya persuasif. Ditunjukkan kepada siapapun, pesan dakwah haruslah dengan perkataan yang benar. Seperti itu. Jadi itu adalah tahap-tahap perubahan perilaku dakwah. Maksudnya istilah pesan yang persuasif dalam Al-Quran. Yang berikutnya tahapan-tahapan perubahan perilaku dakwah. Dakwah selalu diarahkan menuju 3 aspek pada diri mitra dakwah. Yang pertama efek kognitif, efek afektif, efek behavioral. Perubahan sendiri pun harus berdasarkan keinginan dan kemauan diri sendiri. Yang pertama efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah secara informatif. Di sini mitra dakwah akan mencoba memahami secara logika tentang kebenaran pesan dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. Diharapkan setelah mendengar pesan yang disampaikan oleh pendakwah, mitra dakwah dapat mengubah pola pikir mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan hal tersebut, menuju pemikiran yang lebih benar dan terbuka. Seperti itu. Itu adalah efek kognitif. Yang kedua adalah efek afektif. Efek kognitif adalah yang ditimbulkan tadi kan. Nah, kalau efek afektif
itu adalah seperti ini. Jika seseorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksi ketika mendapat pesan-pesan dakwah dengan cara menolak atau menerima. Sikap adalah sama dengan prosesnya belajar. 3 variabel sebagai penunjang, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Tujuan dari komunikasi massa seperti ceramah adalah bukan hanya sekedar memberitahu publik mengenai sesuatu, tetapi juga mengajak halayak atau media dakwah untuk turut merasakan hal tersebut. Yang terakhir adalah efek behavioral, adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Yaitu kan yang pertama tadi telah mendapat pesan yang kognitif itu, yang afektif itu adalah sikapnya setelah mendapat pesan. Yang behavioral ini setelah keduanya itu. Jadi bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan. Intinya merealisasikan pesan yang disampaikan oleh sang pendakwah. Pokoknya itu yang intinya, yang ketiga ini. Dah, itu dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hambatan-hambatan dakwah persuasif. A. Faktor internal. Hambatan dakwah secara internal yaitu berupa problem dan hambatan-hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkungan internal kaum muslimin sendiri. B. Faktor eksternal. Hambatan dakwah secara eksternal yakni problem-problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat muslim di luar lingkup kaum muslimin. Titik temu dakwah. Dalam berdakwah, kita akan seringkali dijumpai oleh banyak perbedaan, karena di dalam satu negara banyak sekali keberagaman antara umat beragama maupun seagama. Tugas kita hanya mengajak, jangan memaksa. Penting dicatat bahwa kesatuan bukan berarti keseragaman. Meskipun dari luar tampak berbeda, namun dalam setiap agama terdapat kesamaan, yakni kesamaan realitas tertinggi yang menjadi tujuan akhirnya atau ultimate goal atau al-ghord dari setiap agama. Oleh karena adanya kesamaan inilah, maka Al-Quran mengajak seluruh umat beragama untuk mencari titik temu atau yang lazim dikenal dengan istilah kalimatun sawa. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Hakiki dengan NIM 43010200148. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara bertoleransi tanpa kehilangan sibogoh. Yang pertama, kita akan membahas pengertian toleransi terlebih dahulu, yaitu toleransi merupakan lapang dada, sabar, tahan terhadap sesuatu, dan dapat menerima. Dalam bahasa Arab disebut ihtimal tasamuh, yang berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaafkan. Tasamuh di sini dibagi menjadi 2, yaitu sama muslim dan terhadap non-muslim. Makna sibogoh. Sibogoh diambil dari kata sobago yang artinya mewarnai, mencelup, atau mengecap. Sedangkan kata sibogoh sendiri yaitu artinya macam, bentuk, agama, ajaran, kepercayaan. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi menjelaskan sibogoh Allah, yaitu Allah telah mencelup kita dan telah menfitrahkan kepada kita, menciptakan kita pada awal kejadian sebagai persiapan kita untuk menerima kebenaran dan mengimani segala apa yang dibawa para nabi dan rasul. Secara singkatnya, sibogoh merupakan ketetapan dari Allah asal mula atau jati diri, yakni kita diciptakan sebagai umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Cara bertoleransi tanpa kehilangan sibogoh. Yang pertama, berprinsip ajaran Islam, yang yaitu kemerdekaan beragama atau berkeyakinan. Seperti yang dikemukakan oleh negarawan dan bangsawan Inggris, yaitu saya memeluk agama Islam hanyalah untuk memenuhi panggilan hati nurani saya, dan sejak itu saya merasa telah menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar daripada sebelumnya. Sebenarnya tidak ada agama yang paling dimusuhi oleh orang-orang jahil melainkan agama Islam. Padahal orang tahu bahwa Islam itu memberikan kekuatan pada orang yang lemah dan memberikan kecukupan bagi orang yang kekurangan. Menurut Quraisy Shihab mengenai mengucapkan selamat Natal, kalaupun non-muslim memahami ucapan selamat Natal sesuai dengan keyakinannya, maka biarlah demikian, karena muslim yang memahami akidahnya akan mengucapkannya sesuai garis keyakinannya.
Memang kearifan dibutuhkan dalam kerangka interaksi sosial. Ada 4 hal yang harus garis bawah, yaitu yang pertama, beragama atau berkeyakinan itu timbul dari hati nurani sendiri. Kedua, kekuatan toleransi merupakan kedekatan terhadap mencapai kebebasan. Menghormati Natal dengan keyakinan sendiri tanpa menjual keyakinan. Ketegasan ajaran Islam merupakan daya tarik yang kuat, yang toleransi membuka pikiran dan ilmu pengetahuan. Intinya yang pertama itu saling menghargai agama orang lain dan tidak ikut campur dalam agama tersebut. Yang kedua yaitu membiarkan atau sabar terhadap kekuatan ajaran Islam menurut orang yang cerdik. Menurut Dr. Syed Al-Wakil, dakwah merupakan mengumpulkan hati dengan cinta dan ikhlas. Dakwah membekali penganutnya dengan sabar dan berani, dan ia akan menghujam dalam dada sebagai akidah dinamis dan menggemuruh. Maka kita tidak perlu dakwah secara menggebu-gebu atau secara memaksa. Dakwah itu mengumpulkan hati dan cinta dengan ikhlas, jadi tidak menggunakan kekerasan. Maka di sini disebutkan yaitu membiarkan terhadap kekuatan ajaran Islam. Biarkan orang lain atau orang-orang yang non-Islam berpikir sendiri. Setelah kita menjelaskan apa itu Islam secara benar dan baik, maka biarkanlah mereka yang berpikir apakah agama Islam itu agama yang benar. Biarkan mereka bertanya-tanya atau berpikir apa agama yang seharusnya dianut. Yang ketiga, dialog. Dialog adalah salah satu cara untuk menghilangkan kefanatikan. Dialog ini sangat diperlukan agar masing-masing penganut ajaran tidak salah dalam mengartikan sesuatu yang ada dalam agama tersebut. Dialog ini dapat memperluas cara pandang beberapa agama. Antara orang yang berbeda agama perlu dialog hingga menemukan titik temu. Biasanya kelicikan dan kebecikan tidak bisa mengangkat martabat penganutnya. Penganut yang tidak baik akan melakukan hal yang tidak terpuji karena bertentangan dengan ajarannya. Oleh sebab itu, toleran yang digambarkan oleh ajaran Islam merupakan metode keunggulan dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Alwi Shihab, titik temu Kristen dan Islam dalam meredam konflik agama bahwa pemeluk agama perlu mendialogkan titik temu dan titik rawan. Titik temu dan titik rawan. Kerjasama pemeluk agama Kristen dan Islam perlu banyak menanggulangi problem masa kini. Jadi tidak usah memerlukan kepentingan pribadi. Kita harus mementingkan kepentingan maslahat umat. Biarkan yang Kristen tetap Kristen, yang Muslim tetap Muslim. Biarkan mereka tetap dalam keyakinannya. Jika mereka ingin berpindah, silahkan. Itu memang hak mereka untuk beragama. Tapi yang paling penting ini adalah masyarakat Islam atau Kristen. Kita adalah Indonesia. Maka masalah yang ada di Indonesia, baik untuk masalah Kristen dan masalah Islam, itu adalah masalah semua umat. Tidak ada Kristen dan Islam, semua sama, semua masyarakat Indonesia. Dalam masalah penindasan, dalam masalah ketidakadilan, dalam masalah moral, kemiskinan, kebodohan, semuanya harus ikut andil dalam penanggulangan tersebut. Jika Islam dan Kristen dapat bersatu, atau Islam dan agama lainnya dapat bersatu untuk memperbaiki umat, untuk memperbaiki masyarakat, saya yakin Indonesia akan maju. Minimal Indonesia akan makmur dan tidak akan terjadi perselisihan.
action penganut. Nomor 4, action penganut yaitu hasil antara dialog ini akan menghasilkan pendewasaan dalam sikap beragama, yaitu yang terjadi adalah menghasilkan perjanjian yang telah dibuat. Dialog itu akan menghasilkan perjanjian. Maka tugas kita sebagai action penganut adalah menghormati perjanjian yang telah dibuat itu. Kita tidak boleh melanggar agar hidup rukun dan damai. Sikap intoleransi, keras kepala, maksa dan tidak mau menerima hasil kesepakatan dalam masalah. Bila pendapat ditolak merupakan suatu ciri orang yang tidak dewasa dalam beragama. Pengertian merayakan toleransi umat Islam adalah akidah yang kita yakini. Tidak boleh kabur dengan alasan toleransi. Islam tidak mengenal toleransi dalam masalah yang berhubungan dengan akidah. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Kalau masalah duniawi ya oke lah, tapi dalam tanda kutip akidah atau agama itu tidak bisa dicampur. Toleransi memang harus diperlukan untuk menghadapi banyak perbedaan, khususnya di bidang agama. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah duniawi, tetapi untuk urusan beragama dan berakidah itu sudah menjadi urusan dari tiap individu. Kita tidak boleh mencampurinya maupun mengganggunya. Seperti dalam surah Al-Kafirun yang menegaskan untuk melakukan peribadatan sesuai kepercayaan masing-masing tanpa saling mengganggu. Jadi bertoleransi sangat dianjurkan, tapi jangan sampai kehilangan sibukoh umat Islam. Cukup dengan cara menghargai agama dan kepercayaan orang lain adalah cara bertoleransi yang baik. Dan kita tidak boleh ikut campur dalam peribadatan mereka dan kepercayaan mereka, baik itu juga sebaliknya. Cukup sampaikan kebenaran, biarkan mereka yang menilai sendiri tanpa adanya paksaan. Itu adalah inti dari dakwah persuasif. Selanjutnya, evaluasi efek dakwah. Dakwah merupakan kegiatan untuk meningkatkan iman seseorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh para pendakwah dengan melakukan pendekatan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Evaluasi efek dakwah ini seringkali diabaikan oleh kebanyakan pendakwah, baik perorangan maupun lembaga. Padahal evaluasi sangat penting untuk penentuan rencana dakwah yang akan dilakukan berikutnya. Oleh sebab itu, setelah persuasif dakwah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi. Rushdie menentukan beberapa hal yang harus dievaluasi sebagai berikut, yaitu penyajian pesan komunikasi. Ini adalah tahap pertama dalam proses persuasi. Penyajian ini harus disampaikan dengan baik. Sesuai dengan zaman ini kan bisa berupa media YouTube, televisi. Nah, kita sebagai penyaji maupun pendengar atau pelihat harus cerdas dalam memilih dakwah. Seperti dalam dakwah YouTube yang dipenggal-penggal itu akan merusak pesan komunikasi dakwah tidak akan sampai. Yang kedua, perhatian. Setelah dakwah sudah disampaikan pada orang yang menerima dakwah, baik pendengar atau penjahat, maka para matamu perlu memperhatikan dai agar bisa lebih lebih memahami apa yang dikatakan oleh dai. Yang ketiga, pemahaman. Setelah pendakwah mendapat perhatian, itu kita harus memahami. Agar tidak salah tafsir, kita harus memahami. Dan para dai pun juga harus pintar-pintar dalam melihat mat'aunya. Jika di kalangan awam harus menggunakan metode ini, jika di kalangan itu harus menggunakan metode itu. Itu harus dipahami oleh dai agar tidak terjadi salah paham antara mat'u dan dai. Yang keempat adalah tunduk terhadap pesan bicara.
Setelah didengar, diyakini isi pesan dan telah dipahami, maka para matung harus patuh pada pesan yang dibicarakan oleh dai. Penahanan dalam ingatan. Jika sudah didengar, sudah dipahami, sudah diikuti atau tunduk, kita harus menahan dalam ingatan, harus mengingatnya agar tidak lupa. Yang keenam adalah tingkah laku. Tingkah laku ini yang sangat penting untuk perubahan dakwah, karena kita sudah mendengarkan pengajian, sudah memahami, sudah memperhatikan dengan sesama. Kalau tidak dilakukan itu sia-sia. Sekian dari saya, mungkin banyak kekurangan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.